Semua orang mengira aku wanita paling beruntung di kantor. Cantik, karir bagus, punya tunangan mapan dan penyayang. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam aku menangis diam-diam karena merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Sampai akhirnya, mantanku datang kembali dan menghancurkan semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita penuh drama, cinta, pengkhianatan, dan pelajaran hidup yang akan membuat kalian sulit berhenti mendengarkan sampai akhir. Kisah kali ini bukan sekadar tentang cinta segitiga, tetapi tentang bagaimana manusia bisa tersesat saat hatinya merasa kosong. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini terus menghadirkan kisah-kisah emosional dan penuh kejutan seperti ini setiap harinya. Namaku Fitri. Usiaku 27 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai wanita yang nyaris sempurna. Tinggiku 160 cm dengan berat badan 50 kg. Kulitku putih bersih, rambut hitam panjang, dan wajah yang sering dipuji mirip artis sinetron membuatku selalu menjadi perhatian di kantor. Hampir setiap hari ada saja rekan kerja pria yang mencoba mendekatiku. Bahkan beberapa dari mereka terang-terangan bersaing hanya untuk bisa makan siang bersamaku. Namun aku bukan tipe wanita yang mudah tergoda. Aku sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Arman. Dia pria mapan, pekerja keras, dan sangat bertanggung jawab. Banyak orang iri melihat hubungan kami. Bahkan ibu-ibu di kantor sering berkata kalau aku sangat beruntung mendapatkan calon suami seperti Arman. Cowok setia sekarang langka, Fit, kata sahabat kantorku, Wina, suatu hari. Aku hanya tersenyum kecil waktu itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Di balik semua kesempurnaan hubungan kami, ada sesuatu yang perlahan membuatku merasa kosong. Arman terlalu tenang, terlalu lembut, terlalu dingin dalam menunjukkan gairah cinta. Semua terasa datar dan bisa ditebak. Dia memang baik, tetapi kadang aku merasa seperti hidup bersama robot yang hanya fokus bekerja dan merencanakan masa depan tanpa benar-benar memahami apa yang kurasakan sebagai wanita. Aku mencoba memendam semua itu sendiri. Aku berpikir mungkin setelah menikah semuanya akan berubah. Mungkin aku hanya terlalu banyak menonton drama romantis sehingga berharap hubungan yang selalu penuh kejutan. Tetapi semakin hari, rasa sepi itu justru semakin besar. Arman terlalu sibuk bekerja. Pagi berangkat kerja, malam pulang membawa laptop. Bahkan saat kami makan malam bersama, matanya lebih sering menatap layar dibanding menatapku. Aku mulai merasa tidak lagi dianggap istimewa. Suatu malam, saat aku berdandan sangat cantik untuk makan malam anniversary pertunangan kami, Arman malah datang terlambat hampir 2 jam karena urusan kantor. Aku masih ingat jelas bagaimana aku duduk sendirian di restoran sambil menahan malu karena semua pasangan lain terlihat bahagia bersama pasangannya. Saat Arman datang, dia bahkan tidak sadar aku menangis. Maaf ya, Fit. Meeting tadi molor. Katanya santai sambil membuka laptop. Malam itu aku pulang dengan hati kosong. Dan mungkin, disitulah semuanya mulai berubah. 3 hari setelah kejadian itu, hidupku kembali dipertemukan dengan seseorang yang seharusnya sudah lama kulupakan. Ferry, mantan pacarku. Pria yang dulu pernah membuatku jatuh cinta setengah mati sekaligus menghancurkan hatiku tanpa sisa. Aku masih ingat malam ketika dia meninggalkanku 3 tahun lalu. Dia pergi begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Aku menangis berbulan-bulan karena merasa hidupku hancur. Bahkan saat itu aku sempat berpikir tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Sampai akhirnya Arman datang dan menyembuhkan luka itu perlahan. Tetapi luka yang sembuh ternyata tidak benar-benar hilang. Malam itu, saat aku sedang rebahan sepulang kerja, ponselku tiba-tiba berbunyi. Nomor tak dikenal. Awalnya aku malas membalas. Tetapi setelah kubuka, napasku langsung tercekat. Fitri, apa kabar? Aku membeku. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku sangat hafal gaya mengetik itu. Ferry. Tanganku gemetar. Aku menatap layar ponsel cukup lama tanpa membalas. Berbagai kenangan lama tiba-tiba memenuhi kepalaku. Tentang malam-malam panjang bersama Ferry. Tentang cara dia memelukku.
Tentang bagaimana dia selalu berhasil membuatku merasa hidup. Berbeda dengan Arman yang tenang dan membosankan, Ferry adalah pria penuh kejutan. Bersamanya aku selalu merasa dicintai secara utuh sebagai wanita. Namun dia juga pria paling egois yang pernah kutemui. Aku mencoba mengabaikan pesannya malam itu. Tetapi anehnya, pikiranku terus kembali mengingat dirinya. Keesokan harinya dia kembali menghubungiku. Aku cuma pengen ngobrol. Aku kangen. Aku tahu seharusnya aku memblokir nomornya. Tetapi aku tidak melakukannya. Dan itu adalah awal kehancuran hidupku. Hari demi hari, komunikasi kami semakin intens. Awalnya hanya saling bertanya kabar. Lalu mulai membahas masa lalu. Sampai akhirnya Ferry meminta bertemu. Aku sempat menolak berkali-kali. Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan logikaku. Akhirnya aku setuju bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor. Saat melihat Ferry masuk ke dalam kafe, dadaku langsung sesak. Dia masih sama seperti dulu. Tatapan matanya tajam. Senyumnya penuh percaya diri. Dan cara dia menatapku masih mampu membuat lututku lemas. "Lo makin cantik," katanya sambil tersenyum tipis. Aku gugup. Sudah lama aku tidak merasakan jantung berdebar seperti itu. Kami berbicara selama berjam-jam. Tentang hidup masing-masing. Tentang masa lalu. Tentang penyesalan. Ferry mengaku menyesal telah meninggalkanku. Katanya selama ini dia tidak pernah benar-benar bisa melupakanku. Aku tahu mungkin semua itu hanya omong kosong. Tetapi bagian paling lemah dalam diriku memilih untuk percaya. Malam itu, Ferry menggenggam tanganku. Dan bodohnya, aku tidak menolak. "Cepat sekali waktunya, kan masih pengen sama kamu," ucapku dengan manja. "Mau kemana lagi ngikut deh akunya," jawab Ferry. Jalan-jalan malam dengan diiringi lagu romantik. AC mobilnya dingin sekali. Menyusuri setiap sudut kaca. "Udah semakin malam loh. Kamu besok juga kerja?" "Males kerja Fer, pengennya sama kamu. Bobok di kos kamu aja yuk." "Jangan ah, mending kita ke penginapan aja. Kayaknya kamu kangen banget ya sama aku." "Iyalah Fer, kamu tahu aja sih. Yuk kus." Ferry menancapkan gasnya. Kita menuju penginapan yang agak jauh dari kota. Sesampainya di penginapan kita check-in. Masuk kamar dan aku langsung memeluk Ferry dari belakang ketika dia mengunci pintu. "Kangen deh Fer, aku pengen menikmati malam ini denganmu." Ferry membalikkan badannya dan balik memelukku dengan sangat erat. Dia melepaskan pelukan dan memandangiku. Dia menggendong aku keranjang. Dengan romantisnya dia langsung mengecup dahiku. Aku membalas ciuman Ferry dengan lembut. Hangat sekali ciuman itu. Ferry mengeluarkan drone-nya, menyisir tiap gunung dan lembah. Mencari gerbang persembunyianku. Aku hanya pasrah menerima keindahan yang tiada tara. Saat drone itu meledak di dalam gerbang persembunyianku. Selanjutnya kami terjun bebas dan porak-poranda. Hanya senyum dan keringat menjadi awal kebaikan. Setelah pertemuan itu, semuanya berjalan terlalu cepat. Aku mulai sering berbohong pada Arman. Kadang aku bilang lembur. Kadang aku pura-pura ada meeting kantor. Padahal aku pergi bertemu Ferry. Bersamanya aku merasa kembali menjadi wanita yang diinginkan. Dia selalu tahu bagaimana membuatku tertawa. Membuatku merasa cantik. Membuatku merasa hidup. Dan yang paling berbahaya, dia membuatku merasa spesial. Sementara hubungan dengan Arman semakin dingin. Kami semakin sering bertengkar karena hal kecil. Aku mulai sensitif. Mulai mudah marah. Padahal sebenarnya aku marah pada diriku sendiri. Suatu malam, Arman memelukku dari belakang saat aku sedang memasak. "Aku capek banget akhir-akhir ini. Tapi kalau lihat kamu, rasanya tenang," katanya pelan. Entah kenapa kalimat sederhana itu justru membuat dadaku sesak. Karena saat itu aku baru saja pulang dari bertemu Ferry. Aku merasa menjadi wanita paling jahat di dunia. Tetapi aku sudah terlalu jauh masuk dalam permainan itu. Sampai akhirnya sesuatu terjadi yang benar-benar menghancurkan semuanya. Malam itu aku berada di apartemen Ferry. Kami tertawa bersama sambil mengenang masa lalu. Untuk sesaat aku merasa bahagia.
Sampai ponselku berbunyi berkali-kali. Arman menelepon. Aku mengabaikannya. Namun telepon itu terus masuk tanpa henti. Akhirnya aku mengangkatnya dengan kesal. Tetapi suara di seberang sana membuat tubuhku langsung dingin. Fit, aku di rumah sakit. Duniaku langsung berhenti. Arman mengalami kecelakaan kecil sepulang kerja. Tanpa pikir panjang aku langsung pergi meninggalkan Ferry. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiranku kacau. Aku takut kehilangan Arman. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, pria itu ternyata sangat berarti bagiku. Saat tiba di rumah sakit, aku langsung mencari ruangannya dengan panik. Namun yang membuatku terdiam bukan kondisi Arman, melainkan apa yang kulihat di samping tempat tidurnya. Sebuah kotak cincin kecil. Dan map berisi surat rumah atas namaku. Aku menatap semuanya dengan bingung. Arman tersenyum lemah. Aku mau kasih kejutan sebenarnya, katanya pelan. Ternyata selama ini dia bekerja mati-matian karena sedang menyiapkan rumah impian untuk kami setelah menikah. Dia bahkan diam-diam mengambil proyek tambahan agar bisa mempercepat pernikahan kami. Air mataku langsung jatuh. Sementara aku sibuk mencari perhatian dari pria lain. Arman justru diam-diam berjuang demi masa depan kami. Aku cuma pengen kamu bahagia sama aku, katanya lirih. Kalimat itu menghancurkan hatiku seketika. Aku pulang malam itu dalam keadaan kacau. Aku merasa sangat bersalah. Tetapi kejutan terbesar ternyata belum datang. Keesokan harinya, saat aku sedang bekerja, seorang wanita datang mencariku di kantor. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. "Apa kamu Fitri?" tanyanya pelan. Aku mengangguk bingung. Lalu wanita itu mengeluarkan ponselnya. Dan dunia langsung runtuh saat aku melihat foto di layar itu. Foto Ferry bersama wanita tersebut. Dan seorang anak kecil. Dia suami saya. Tubuhku langsung lemas. Ternyata selama ini Ferry sudah menikah. Bahkan sudah punya anak. Wanita itu menangis sambil berkata bahwa Ferry sering pulang larut dan berubah sejak kembali menghubungiku. Aku merasa seperti ditampar berkali-kali. Semua kata manisnya ternyata kebohongan. Aku hanyalah pelarian. Permainan lama yang kembali dia ulang. Hari itu juga aku memblokir semua kontak Ferry. Aku menangis sendirian di toilet kantor selama berjam-jam. Untuk pertama kalinya aku benar-benar membenci diriku sendiri. Bukan karena Ferry membohongiku, tetapi karena aku telah menghancurkan kepercayaan pria yang tulus mencintaiku. Malamnya, aku akhirnya jujur kepada Arman. Aku menangis sambil menceritakan semuanya. Aku pikir dia akan marah besar, membatalkan pernikahan kami, atau bahkan membenciku selamanya. Namun Arman hanya diam cukup lama. Matanya terlihat sangat kecewa. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Aku kecewa banget, Fit," katanya pelan. Aku menangis semakin keras. "Tapi aku masih sayang sama kamu." Kalimat itu membuatku hancur total. Aku sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling membuat jantung berdebar, tetapi siapa yang tetap bertahan bahkan setelah disakiti. Butuh waktu berbulan-bulan untuk memperbaiki hubungan kami. Aku berhenti berhubungan dengan Ferry sepenuhnya. Aku belajar menghargai ketulusan. Belajar memahami bahwa hubungan nyata memang tidak selalu penuh gairah seperti di film-film. Kadang cinta hadir dalam bentuk perhatian sederhana. Dalam bentuk kerja keras. Dalam bentuk seseorang yang tetap memilih kita meski sedang kecewa. Dan akhirnya, aku menikah dengan Arman. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia satu-satunya pria yang mencintaiku dengan tulus tanpa permainan. Sedangkan Ferry, dia menghilang lagi dari hidupku. Dan kali ini, aku tidak lagi berharap dia kembali. Kadang masa lalu datang kembali bukan untuk membawa kebahagiaan, tetapi untuk menguji apakah kita sudah cukup dewasa untuk memilih yang benar. Jangan sampai kita kehilangan seseorang yang tulus hanya karena tergoda oleh kenangan lama yang sebenarnya sudah pernah menghancurkan kita. Kalau kalian ada di posisi Fitri, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.